Puncak peringatan Hari Anak Nasional. Jokowi segera kirim surat Presiden pergantian Ketua KPU. Dua kelompok massa bentrok sengketa lahan. Demi pacar, mahasiswa gadaikan 11 laptop. Halo, selamat malam. Selamat malam Tiara, apa kabar nih? Selamat malam Dewi, senang sekali kita kembali hadir untuk mengisi ruang informasi pemirsa di Menyapa Malam Sinpo TV. Tadi ada sejumlah informasi yang menjadi sorotan, diantaranya dalam memperingati Hari Anak Nasional. Benar sekali ya. Kalau tadi juga diperingati bahwa Jokowi ini mengirimkan support bagi anak-anak yang mempunyai karakter dan juga jiwa nasionalisme ini lebih tepatnya ya. Ya, dan dinyatakan juga bahwa peringatan Puncak Hari Anak Nasional ini pertama kali digelar di Jayapura, Papua. Dan selanjutnya juga tadi ada terkait dengan Presiden Jokowi yang segera akan mengirimkan surat presiden terkait dengan pergantian Ketua KPU. Seperti yang kita tahu sudah ditandatangani keputusan presiden terkait dengan mundurnya ataupun menindaklanjuti keputusan terkait pemberhentian Ketua KPU, Dewi. Benar sekali. Kalau kita melihat juga ini di sini ada kita menyajikan beberapa peristiwa ya, di mana kita hadirkan dua peristiwa berikut untuk dua kelompok massa ini sedang mengadakan bentrok sengketa lahan. Nah, ini yang belum, dan ini menjadi informasi publik yang harus diketahui karena memang lagi-lagi lahan ini menjadi hal yang memicu pertengkaran di tengah-tengah konflik yang saat ini, karena persuratan untuk sengketa lahan ini datanya itu masih cukup kurang gitu. Ya, dan selain itu juga terkait ada ternyata demi pacar ini mahasiswa menggadaikan 11 laptop yang informasinya nanti akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti dan saya Demanik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Berita utama Menyapa Malam kali ini kami sajikan dari Presiden Joko Widodo, yang dimana saat ini Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Jayapura. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut dihadiri oleh sekitar 6.000 anak-anak. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Nampak Presiden dan Ibu Negara mengenakan topi rumbai khas Papua. Presiden juga terlihat mengenakan tas anyaman dari Papua yang diselempangkan di bahunya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan kuis berhadiah kepada anak-anak. Presiden meminta kepada anak-anak yang maju, diantaranya yang bisa untuk menghafal Pancasila. Lalu anak-anak tersebut akan mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Siswi perempuan bernama Sisilia kemudian melantangkan Pancasila. Namun pada sila ketiga, ia sempat kurang lancar sehingga diminta untuk mengulang. Selanjutnya Sisilia kembali melantangkan Pancasila dengan lancar. Dimulai yang pertama dari Sisilia. Sisilia, langsung ya, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan sosial bagi seluruh. Bentar, anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah, tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi, jadi nggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Sisilia. Coba diulang, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut dihadiri oleh sekitar 6.000 anak PAUD, SD, SMP, SMA dari Provinsi se-Papua, serta turut hadir perwakilan anak-anak dari seluruh provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Hari Anak Nasional, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Jayapura pada 23 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan ini agar anak-anak mempersiapkan dengan baik, di mana tidak hanya pintar, ini melainkan juga berkarakter.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Presiden menekankan agar anak-anak disiapkan secara baik, di mana tidak hanya pintar dan pandai, melainkan juga berwawasan dan berkarakter. Presiden Jokowi tidak menyampaikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Jokowi mengatakan dirinya sengaja tidak memberikan sambutan agar anak-anak yang bisa menikmati kegembiraan perayaan Hari Anak Nasional pertama di Papua. Ketika ditanyakan lebih lanjut terkait pesan bagi anak-anak di seluruh Indonesia, Jokowi menyampaikan untuk belajar, dan belajar. Ya ini mungkin pertama kali puncak Hari Anak Nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran. Dan anak-anak menikmati, saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato karena ini adalah arenanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, bermain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat terkait dengan perayaan Hari Anak Nasional di Jayapura, Papua, tadi sangat seru sekali Presiden kemudian dan juga Ibu Iriana mengajak anak-anak di sana untuk kemudian kuis dan nantinya diberikan hadiah seperti tadi salah satunya adalah menghafal Pancasila seperti yang biasa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya. Kalau kita mengantarkan berita tersebut, kalau memang Presiden Joko Widodo menghentikan pidatonya untuk memanfaatkan situasi ngobrol bareng anak-anak, ini kita mengapresiasi lagi sekali lagi karena ini bentuk bentuk hari atau mendekati masa usai kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu juga Presiden menekankan pesan yang disampaikan kepada anak-anak adalah untuk belajar, dan belajar, Dewi. Kalau sebelumnya di Koalisi Indonesia Maju kerja ini untuk di Hari Anak Nasional belajar, dan belajar. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini masih tentang Presiden Joko Widodo di mana saat ini meminta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah untuk menggencarkan vaksinasi polio kepada anak-anak. Vaksinasi digencarkan terutama di daerah-daerah dengan capaian yang masih rendah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai tinjau Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Presiden Jokowi menyatakan semua pihak harus mawas diri terhadap penyakit polio karena wabahnya masih terus menyebar di seluruh dunia. Kepala Negara meminta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah untuk menggencarkan vaksinasi polio kepada anak-anak, serta lebih aktif mendorong masyarakat melakukan vaksin polio, terutama di daerah-daerah dengan capaian yang masih rendah. Kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dikerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita sehingga tidak terjadi lumpuh layu. Itu aja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia dan lembaga, salah satunya oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga dalam peringatan Hari Anak, Deputi Pendidikan menggelar agenda kependidikan, pendidikan anak anti korupsi yang mengundang beberapa sekolah di wilayah kantor KPK. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024 yang jatuh pada tanggal 23 Juli, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak anti korupsi yang merupakan salah satu program dari Deputi Pendidikan. Mengundang 5 sekolah yang berlokasi di sekitar kantor KPK dengan jumlah 200 peserta. Agenda tersebut terdiri dari senam sehat anak anti korupsi, kegiatan edutainment, menyaksikan film anti korupsi, serta permainan dan pendekatan yang menghibur dengan hadiah yang menyenangkan. Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, Amir Arif, menerangkan bahwa KPK mempunyai banyak program bagi sekolah dan pelajar di seluruh Indonesia. Dan bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional, KPK memberikan pembekalan anak jujur kepada peserta dari sekolah yang diundang. Amir juga menerangkan bahwa terdapat program roadshow bus KPK yang saat ini sedang berjalan. Melalui roadshow KPK juga merupakan salah satu cara pengajaran anti korupsi ini kepada pelajar. Harapan kita pendekatan pendidikan kepada pelajar ini walaupun dalam dimensi yang kecil di sini, walaupun di tempat lain kami punya banyak program bagi sekolah dan pelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kami memanfaatkan momentum
Hari Anak Nasional kita peringati dan kita berikan pembekalan anak jujur kepada peserta-peserta dari sekolah ini. Dari Jakarta, Norma Azizul, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri forum peningkatan kompetensi pelaku UMKM di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh anggota organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Bersama dengan anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri forum peningkatan kompetensi pelaku UMKM di Kota Jayapura pada Senin 22 Juli 2024. Iriana ditemani Wuri Ma'ruf Amin serta anggota OASEKIM terlihat melihat langsung produk para pelaku UMKM diantaranya aksesoris, tas, hingga kerajinan dari rotan. Pada kesempatan itu, Ibu Negara juga berinteraksi dengan memberikan kuis atau pertanyaan kepada pelaku UMKM yang hadir. Ini mudah banget, Bu. Sebutkan salah satu makanan khas Papua. Tadi saya juga makan. Sagu sinole. Sagu sinole, papeda. Itu betul? Betul. Tadi saya ngambilnya sulit loh, Bu. Pakai garpu gitu ya, tapi enak kok pakai sama ikan. Ibu menikmati ya. Iya, jelas. Terima kasih, Bu. Saya di sini sudah beberapa kali sama Pak Jokowi. Udah sering sini. Mau hadiah apa itu ada hadiah apa aja? Salah satu pelaku UMKM menyatakan senang bisa bertemu langsung dan bahkan berinteraksi dengan Iriana Jokowi. Saya senang selama Bapak menjabat 2 periode di negara di Nusantara ini kali kedua saya bertemu, tetapi tidak tatap langsung seperti tadi. Dan tadi adalah kali pertama saya berhadapan dengan Ibu sambil ngobrol. Saya merasa senang karena Ibu tidak memilih kasih. Ibu netral, terbuka buat siapa saja, dan itu yang saya lihat dari sosok seorang pemimpin. Dan saya bangga memiliki Ibu sebagai Ibu Negara. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua menilai potensi yang ada di tanah Papua sangat luar biasa. Potensi tersebut masih bisa dikembangkan lewat pelatihan-pelatihan untuk bisa mengikuti kebutuhan pasar. Potensi di Papua itu sebenarnya luar biasa. Kalau kita melihat ini kan kita orang Papua, masyarakat Papua itu punya jiwa seni yang sangat tinggi yang dianugerahkan Tuhan. Tinggal bagaimana potensi-potensi itu kita kembangkan, kita asah, mungkin kita berikan lagi pelatihan-pelatihan keluar dari Papua dan bisa mengikuti kebutuhan pasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari cuplikan beberapa berita tadi, kalau kita saksikan bahwa memang agenda kegiatan Presiden di Jayapura ini fokus kepada anak. Kalau tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan dari Presiden sendiri ini meminta Kementerian Kesehatan untuk menuntaskan polio yang ada di Jayapura. Dan ini sangat penting sekali ya untuk perhatian anak-anak sekali lagi. Ya betul, karena memang untuk terutama ini dilakukan kepada daerah-daerah dengan capaian rendah. Selain itu juga tadi tayangan terkait dengan di mana dalam memperingati Hari Anak Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kemudian menggelar terkait dengan pendidikan atau sosialisasi anti korupsi yang dimulai sejak dini harapannya ya Dewi ya. Benar sekali, apalagi tadi kalau misalnya dari KPK ini juga ada sentuhan dari Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo ya, di mana ini meningkatkan kompetensi pelaku UMKM yang ada di Kota Jayapura. Ya, Ibu Iriana Joko Widodo juga menilai bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat Papua terkait dengan karya seni ataupun dari UMKM ini sebenarnya sangat besar, tinggal bagaimana mengolah agar bisa kemudian menguasai pasar dunia. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Tiara, dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar puncak peringatan hari lahir ke-26 di Jakarta Convention Center Senayan Selasa malam. Ketua Panitia Harlah PKB ke-26 Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan acara tersebut turut mengundang para ketua umum partai politik serta dimeriahkan oleh Malik The Essential dan pedangdut Happy Asmara. Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Panitia Harlah ke-26 PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan seluruh ketua umum partai politik diundang dalam puncak perayaan tersebut. Ia pun mengungkapkan alasan partainya mengundang seluruh ketua umum partai dalam perayaan Harlah PKB, salah satunya karena ingin membuat situasi politik lebih hangat usai pelaksanaan pemilu 2024. Perayaan Harlah PKB itu juga dimeriahkan oleh hiburan dari grup band Malik The Essentials, juga pendangdut Happy Asmara. Ini karena ya kita buat dalam 1 tahun serentak semuanya. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada. Sebelum tarung pilkada kita rileks sedikit, semua kader dikumpulkan dan hiburan. Besok kita akan ketemu romantisan dengan Malik The Essential ya. Semua teman-teman kita undang juga di Harlah sama Happy Asmara. Itu request khusus dari Pak Bambang, Happy Asmara itu ya. Nah, di Harlah ini kita undang semua ketua umum partai karena pasca pileg ini kan pasti kemarin ada gesekan semua antar partai berebut suara. Nah, kita bikin romantis di ajang Harlahnya PKB yang ke-26 ya, dengan Malik The Essential dan Happy Asmara. Ketua umum akan sangat senang sekali, nanti ketua umum partai yang lain juga akan memberikan testimoni ya, mengucapkan selamat baik yang melalui testimoni video, ada yang langsung testimoni di panggung Harlah, dan isinya kita tidak banyak yang terlalu formal. Semua pasti akan ada satu kenang-kenangan kemarin semasa pemilu. Semua ketua umum partai ini menyampaikan bagaimana hiruk pikuk pemilu, dan kita akan merajut kembali, ayo menata demokrasi ini bersama-sama, semua stakeholder baik ketua umum partai yang di parlemen maupun yang non parlemen kita undang semuanya. Itu adalah semua anak bangsa yang punya potensi pilar-pilar bangsa. Kita akan bersama-sama merayakan Harlah PKB yang ke-26 di Jakarta Convention Center pada jam 19. Dan kami mengundang kepada para awak media semua bisa hadir bersama-sama. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, tim Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan hari lahir PKB, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak dapat hadir dalam puncak perayaan Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center. Jokowi dan Prabowo berhalangan hadir lantaran telah memiliki agenda masing-masing yang telah dijadwalkan sebelumnya. Cucun Syamsurizal menjelaskan ketidakhadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Harlah PKB ke-26 dikarenakan tokoh yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu Presiden Joko Widodo tidak dapat hadir lantaran jadwalnya sudah dipenuhi dengan agenda Hari Anak Nasional yang jatuh tepat di hari yang sama dengan Harlah PKB. Oleh karenanya PKB menyebut acara ini lebih mengutamakan kehadiran seluruh ketua umum partai politik demi menjaga romantisasi usai Pilpres dan jelang Pilkada 2024. Dari awal teman beliau kan sudah terjadwal ya, Pak Prabowo ke luar negeri, Pak Jokowi agendanya sudah penuh Hari Anak Nasional, karena selalu PKB kita dengan Hari Anak Nasional tanggalnya sama, dan kita ini besok yang sudah confirm ketua partai banyak. Lebih besok itu karena tadi disampaikan pasca pileg ini dengan ketua umum partai harus lebih kita merajut lagi harmonisasi, biar tadi tujuannya kenapa kita undang Malik The Essential, biar romantis menjalankan perjalanan kehidupan berbangsa bernegara ini. Oke? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Tampaknya kalau kita mengucapkan selamat dulu terlebih dahulu untuk Partai PKB yang dimana berusia 26 tahun ya lebih tepatnya. Dan kalau kita mengulik lagi bahwa memang agenda yang saat ini tidak dapat hadir yang dimana akan dilaksanakan malam ini tepatnya. Iya, tentunya dari Presiden Jokowi seperti yang kita tahu seperti dari tayangan sebelumnya ini sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Jayapura, Papua. Dan tadi juga disampaikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga tidak bisa hadir. Nah, tapi selain mengundang Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih, tadi mengundang ketua umum dari seluruh partai politik. Harapannya tadi untuk relaksasi setelah pemilihan presiden sebelumnya dan menyambut Pilkada 2024 semoga harmonis antara partai politik nih Dewi. Benar sekali, karena kalau kita lihat Pilkada saat ini menegangkan sekali ya, jadi butuh undangan, kita ngobrol lagi gitu sepertinya, undangan dari PKB saat ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, Partai Gerindra secara resmi mengumumkan daftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur di 5 provinsi pada Pilkada serentak 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa nama Bacagub dan Bacawagub tersebut telah disepakati oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam menuju Pilkada serentak 2024, Partai Gerindra resmi mengumumkan daftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur di 5 provinsi. 5 provinsi tersebut yakni Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan daftar nama Bacagub dan Bacawagub tersebut telah disetujui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Muzani juga menyebut posisi Cawagub masih dibahas bagi Cagup yang belum mempunyai pendamping. Menurutnya, nama Cawagub akan diputuskan dalam proses komunikasi koalisi dengan partai politik lain. Kemarin Pak Prabowo telah mengambil keputusan untuk 5 calon gubernur yang sudah beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur di 5 provinsi. Pertama Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Beliau telah mengambil keputusan tersebut untuk nama-nama calon gubernur. Adapun nama-nama calon gubernur yang sudah beliau putuskan adalah untuk Aceh. Beliau putuskan calon gubernur yang beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur adalah Saudara Haji Muzakir Manaf. Kemudian untuk wakil beliau masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi. Harapannya bisa dari kader Gerindra. Kemudian Nusa Tenggara Timur beliau memutuskan Saudara Immanuel Malkias Lakalena. Kemudian sama wakil gubernur juga terus berkomunikasi untuk beliau putuskan. Kemudian untuk Maluku, beliau putuskan Saudara Hendrik Lawarisa, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku untuk maju menjadi calon gubernur di Provinsi Maluku. Kemudian untuk Kalimantan Tengah, beliau putuskan adalah Saudara Agustiar Sabran sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa nama yang Pak Prabowo putuskan untuk maju menjadi calon pemimpin, calon gubernur yang akan dipilih dalam Pilkada tanggal 27 November yang akan datang. Dari Jakarta, Fahri Jaldafa, Sinpo TV melaporkan. Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dan di mana juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini menyampaikan bahwa sosok Irjen Pol Ahmad Lutfi dinilai telah memahami kondisi masyarakat di Jawa Tengah. Dalam Pilgub Jawa Tengah, Partai Gerindra resmi mengusung Irjen Pol Ahmad Lutfi yang merupakan Kapolda Jawa Tengah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa keputusan dalam mengusung Irjen Pol Ahmad Lutfi sudah dikomunikasikan dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, sosok Irjen Pol Ahmad Lutfi dinilai telah memahami kondisi masyarakat Jawa Tengah. Namun Partai Gerindra masih mempertimbangkan dalam mengusung calon wakil gubernur pendamping Ahmad Lutfi pada Pilgub Jawa Tengah. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya, sebelumnya kan nama Sudaryono yang menguat, kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi begitu?
Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana. Beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri. Sejauh yang saya ikuti pembicaraan tentang Wagub belum dibicarakan meskipun beberapa nama sudah masuk. Pak Prabowo yang... Dari Jakarta, Fahrijal, Sinpo TV melaporkan. Kalau misalnya kita melihat dari tayangan sebelumnya di mana Gerindra sudah mengumumkan nama bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Tentunya nama-nama ini sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Namun kalau terkait wakilnya ini masih belum diputuskan karena lagi-lagi tentunya akan membuka komunikasi politik ataupun ruang komunikasi dengan partai lain dalam mengusung sosok wakil yang akan dipilih, Dewi. Benar sekali, kalau kita juga lihat bahwa sosok Ahmad Lutfi ini juga tak hanya dari Partai Gerindra saja yang mengusungkan, ini juga sempat dilirik oleh PSI Kaisang Pangarep untuk diusungkan kembali, dan kita nantikan aja seperti apa karena memang seperti Tiara sampaikan tadi bahwa untuk menjadi calonnya sendiri ini masih dipertimbangkan. Iya, benar sekali. Dan ini informasi berikut ini masih terkait dengan Pilkada. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-64, Kejaksaan Republik Indonesia menggelar upacara peringatan di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan pada Senin 22 Juli 2024. Dalam upacara tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan 7 perintah harian serta mengimbau untuk menjaga netralitas bagi insan adiaksa dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa HBA atau Hari Lahir Kejaksaan RI di Balai Diklat Kejaksaan RI pada Senin 22 Juli 2024. Dengan tema akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas. Dalam upacara tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Burhanuddin mengungkapkan bahwa kinerja kejaksaan mampu menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Jaksa Agung menegaskan bahwa capaian kinerja ini harus dijaga, dirawat, dan ditumbuh kembangkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Agung Harli Siregar menerangkan bahwa Jaksa Agung secara tegas dan lugas menyampaikan 7 perintah harian yang akan dipedomani oleh seluruh insan adiaksa dimanapun berada. Ia juga berpesan kepada seluruh insan adiaksa untuk tetap netral selama masa perhelatan Pilkada serentak 2024. Dan secara tegas mengatakan akan memberi sanksi bagi yang melanggar. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan di akhir sambutan beliau menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, kejaksaan netral. Netralitas adalah harga mati dan itu harus dipedomani oleh seluruh insan adiaksa. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Arianto, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana Presiden Joko Widodo menanggapi perihal surat Presiden terkait pengganti mantan Ketua KPU Hasyim Asyari. Di mana juga Presiden menyatakan akan mempercepat proses administrasi agar surat Presiden pengganti Ketua KPU segera dikirim ke DPR. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media usai tinjau Pekan Imunisasi Nasional pada Selasa 23 Juli 2024. Presiden menyatakan akan mempercepat proses administrasi agar surat Presiden atau Supres pengganti Ketua KPU segera dikirim ke DPR. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Kepres atau keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan atau KPU RI. Hal ini sebagai tindak lanjut dari keputusan DKPP yang memecat Hasyim. Namun diketahui DPR RI belum menerima Supres atau surat Presiden terkait penggantinya. Itu kan proses administrasi. Kalau sudah selesai rampung ya akan kita percepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti kita ketahui kalau untuk Kepres ataupun keputusan Presiden ini terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun ketika ditanya awak media terakhir perihal surat Presiden ini masih dalam proses administrasi, tentunya ketika selesai akan segera dikirimkan ke Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewi. Benar sekali, kalau kita menantikan saja seperti apa nanti pihak DPR akan mengusut karena ini kan memang masih di dalam proses dan ini masih diwakili atau penjabat ini masih berdiri untuk menangani pilkada yang saat ini yang sedang diberlakukan
dilakukan di KPU sendiri. Dan kita lanjut informasi berikutnya nanti pemirsa, karena nanti akan menyaksikan Sinpo International News Report. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. For 30 p.m. in Moscow, 8:30 p.m. in Jakarta, and 11:30 p.m. in Canberra. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back for you. After the fatal protest over job offers in Bangladesh, activists from student organization and association gathered outside Bangladesh High Commission building in Colombo, Sri Lanka on Monday ago. They had come to support the people who were classes in Bangladesh until now. According by Fiery Media, footage captured demonstrator holding placard with messages such as "Stop killing student now" and "Stop the brutal killing of student Bangladesh" as demonstrators attempt to enter the building to deliver a petition to the High Commissioner. There were allegedly small altercation with police during the demonstration. Demonstration followed deadly clashes in Bangladesh over a dispute job quota system, resulting in numerous casualties and government-imposed curfew. The government issued a shoot on strike to put an end to the protest. Authority also disconnected mobile internet. Students are advocating for an application procedure that is only based on merit because they believe the current setup is biased. In a move viewed as partial win for students, Bangladesh top court stopped the present quota system last week. There are brutal attacks against students and other general public. So Sheikh Hasina already killed around 150 students and the masses in Bangladesh. So we here to condemn those attacks. At the same time, we want to demand Sheikh Hasina's government to, if you are doing something against the democracy, if you are violating the democratic rights of the people all over the world, all the progressive masses are here together. Rachel, Sinpo International News Report. The statue monument of peace in the city of Poland are destroyed, which called the Brotherhood in Arms monument in Nowogard, Poland, was demolished on Monday. One of the most important memorials from Soviet era still standing in Poland was Monument of Brotherhood in Arms. This monument honoring military cooperation between the Soviet Union and Poland. The monument shows two medieval knights fighting alongside a Soviet soldier and a soldier in the Polish army under communist leadership. The monument was unveiled on 7 November 1972 to commemorate the 50th anniversary of Soviet Union's creation and the 55th anniversary of October Revolution. According to the video by Very Media, footage captured the monument splattered with red paint and being dismantled by an excavator and pneumatic hammers. As part of the communization, local authorities removed the star from the helmet of one of the soldiers depicted to the monument. Jestem zadowolony. Za poprzednika, pana Roberta Czapli, nie było takiej możliwości, bo on cały czas sprzeciwy, wieńce składał. Zmienił się włodarz, burmistrz i jest efekt wreszcie, za którym, za zburzeniem, tak? Bo to większość mieszkańców tego oczekiwała. Są i zwolennicy, i przeciwnicy, jak wszędzie, tak? Rahel, Sinpo International News Report. The accident that happened in the city of Ukraine killed one people, 4 others wounded on Monday ago.
The shelling was reported by the Republic's head, Denis Pushilin. According to Wire Media, show that footage captured the severely damaged Kalinski District School with blood and debris evident on Monday ago. 3 rockets from multiple launch rocket systems struck 2 districts and injured 2 teachers and killed a woman in the Kyievsky district. Until now, the Ukrainian government did not comment yet about the shelling. Nevertheless, the Ukrainian armed forces reported repulsing 5 attacks in the Kurahovo direction. The Donetsk of People Republic representation to the Joint Center for Control and Coordination continues to monitor the situation. Rahel Sinpo International News Report. The result of the decision in the nature of a legal fatwa by United Nations General Assembly raised the spirit of all countries that supported Palestine freedom over Israel last Friday. With this, Indonesia will continue to strive for the results of this ICC so that it does not trespass. Following up the result of the International Court of Justice which took place in Netherlands last Friday, General Director of Law and International Agreements said that it benefits Palestine from the support side. This is based on the illegal residence of the Israeli in Palestine, which has been continuing for a long time. To respond to this, Indonesia through Retno Marsudi will not stay simple, wherein the latter will continue to fight for absolute freedom for Palestinians in the land of Israel in the future. Statement dan oral hearing di Den Haag. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para akademisi dan praktisi hukum internasional yang telah membantu penyusunan pendapat hukum Indonesia yang disampaikan ke Mahkamah Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin Pak Dirjen Aspasar bisa menambahkan. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Stay in Menyapa Malam after this and have a great day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV.
Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana penyidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal terkait kasus dugaan pemberian keterangan atau saksi palsu yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Dan di mana juga gelar perkara awal tersebut dilakukan usai Bareskrim Polri menerima laporan 7 terpidana beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti laporan terhadap 2 orang saksi Dede dan Aep atas dugaan memberikan saksi palsu. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal di Gedung Mabes Polri Jakarta pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam gelar perkara, Polri mengundang kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menjelaskan dilakukannya gelar perkara awal untuk menentukan dari permasalahan objek yang dilaporkan dan sebagai proses dimulainya penyelidikan. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi
kepada saudara Didik dan Aib. Ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aib, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya. Diketahui sebelumnya keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina melaporkan Aib dan Dede ke Bareskrim Polri pada Rabu 10 Juli 2024 terkait saksi palsu yang disampaikan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Giani, Simpo TV melaporkan. Pasca gugurnya status tersangka dari Peggy yang kemudian kita ketahui ini kemudian muncul rame-rame kembali di publik terkait siapa sebenarnya tersangka utama ataupun 3 orang yang masuk sebelumnya dalam daftar pencarian orang yang kemudian dihilangkan oleh pihak kepolisian, Dewi. Benar sekali, karena kalau kita mengulik kembali lagi, kalau kita lihat dari 2 keterangan saksi palsu yang diduga ya masih disampaikan oleh Aib dan Dede ini masih ditelusuri lagi oleh pihak kepolisian. Seperti kalau statement dari Hotman Paris yang dibilang untuk memunculkan itu yang terkait dari keluarga korban yang saat ini berdampak. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana kepergok hendak bobol rumah 2 komplotan pria maling ini diteriaki warga. Dengan mengacungkan senjata api, warga sempat meneriakinya saat akan membongkar pintu rumah tersebut. Beredar di media sosial, 2 komplotan maling mengancam warga yang memergokinya saat akan membobol sebuah rumah di Sindang Jaya, Tangerang, Banten. Dengan mengacungkan pistol, warga sempat meneriakinya saat akan membongkar pintu rumah tersebut. Kejadian terjadi pada Sabtu 20 Juli sekitar pukul 2 siang. 2 orang pria tampak naik motor lalu memanjat ke pagar rumah, hendak membobol pintu. Namun ketahuan dan diteriaki beberapa tetangga. Sempat terlihat warga, 2 orang maling itu yang panik setelah kepergok langsung mengacungkan pistol. Warga pun semakin meneriakinya. Terlihat panik kepergok warga, maling tersebut kabur sambil mengancam membawa senjata api dengan cara memasukkan tangannya ke dalam celana sambil mengancam jangan bergerak sehingga membuat warga takut. Beruntung tidak ada barang yang hilang, hanya pagar saja yang dicongkel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demi penuhi biaya hidup mantan pacar, seorang mahasiswi nekat gelapkan 11 laptop milik temannya. Di mana setelah dilakukan pengembangan kepolisian, ini mendapati hasil gadai laptop untuk kebutuhan mantan pacar pelaku yang kerap bermain judi online. Mahasiswa berinisial NPP diduga melakukan penggelapan belasan laptop milik rekannya di Kota Gorontalo terpaksa harus digiring petugas kepolisian Polresta Gorontalo Kota dengan menggunakan baju tahanan. Berawal dari salah satu rekan yang menjadi korban melaporkan laptop yang dipinjam dengan alasan untuk mengerjakan tugas tak kunjung dikembalikan setelah beberapa bulan lamanya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kepolisian akhirnya mendapati sudah ada sebanyak 11 orang yang menjadi korban dan mengamankan 11 unit laptop yang telah digadaikan di 3 tempat penggadaian. Kapolresta Gorontalo Kota mengatakan tersangka nekat melakukan aksinya karena untuk memenuhi gaya hidup. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah melakukan perbuatannya sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Hasil menggadaikan laptop ini diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Tersangka pun kini harus mendekam di ruangan tahanan Polsek Dungingi dan diancam pidana 4 tahun penjara. Tak hanya itu, tersangka mengaku nekat menggadaikan belasan laptop milik rekannya karena untuk memenuhi kebutuhan sang mantan pacar. Ia kerap mendapatkan ancaman dan tekanan dari beberapa rekan dari mantan pacarnya yang bermain judi online. Dari pengakuan tersangka, pihak kepolisian pun kini masih akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang terkait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini, di mana menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan. Petugas gabungan mengangkut paksa dan melakukan operasi cabut pentil ban di kawasan Jakarta Barat. Puluhan sepeda motor terjaring dalam razia ini.
Petugas gabungan dari Dishub TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia parkir liar di kawasan City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Tak sedikit pengguna sepeda motor memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Petugas kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengangkut paksa sepeda motor ke atas truk dan melakukan operasi cabut pentil ban. Razia ini dilakukan atas laporan masyarakat terkait sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dari razia kali ini, puluhan sepeda motor pun terjaring. Lantas Jakarta Barat, ada Garnisun, ada Satpol PP, ada dari Pom AD dan Brimob. Kita bersama-sama menindaklanjuti kegiatan yang mana kegiatan tersebut merupakan CRM yang berlokasi di City Park tentang parkir liar yang ada di lokasi tersebut. Jumlah saat ini itu kita menurunkan kendaraan angkut, ada 4 kendaraan yang total semua kita angkut, kurang lebih ada sekitar 23 kendaraan yang kita angkut. Lanjut 4 kendaraan kita derek, sisanya kita OCP. Himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadinya laporan berulang, kami mohon kerjasamanya kepada para pengendara agar parkir di tempat yang telah disediakan. Diharapkan untuk seluruh pengendara sepeda motor untuk memarkirkan kendaraannya di tempat atau kantong parkir yang telah disediakan agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dua kelompok massa terlibat bentrokan terkait persoalan sengketa lahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Akibat dari bentrokan tersebut menyebabkan jatuhnya korban, di mana sejumlah korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Aksi saling serang antara dua kelompok massa bayaran ini terjadi di sebuah lahan kosong di lapangan Pondok Cabe, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dengan menggunakan senjata tajam batu dan kayu, kedua kelompok massa ini saling serang hingga mengakibatkan adanya korban luka-luka. Dua korban yang mengalami luka kritis harus dirawat ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Diduga latar belakang persoalan ini dilatar belakangi sengketa lahan. Ditemui pada Senin petang, Kapolsek Kembangan Kompol Billy Gustiano mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Senin pagi tanggal 22 Juli sekitar pukul 9, di mana latar belakang permasalahan bentrokan antara kedua kelompok massa ini diduga terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak mewakili dua perusahaan yang masing-masing mengklaim memiliki aset objek tanah di lokasi. Dari PT BBH kemudian dengan PT SKJM. Bahwa permasalahannya adalah masing-masing pihak itu mengklaim memiliki alas hak di objek tanah tersebut. Untuk lokasi tanahnya itu ada di RT 05, RW 01 Kembangan Utara. Siang tadi langsung kita membuat kegiatan mediasi antara kedua belah pihak, membuat surat pernyataan dan sepakat untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa di objek yang bersengketa tersebut sampai ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan negeri maupun dari BPN. Pasca kejadian, kedua belah pihak diketahui telah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Kembangan untuk melakukan perdamaian dan kesepakatan, di mana kedua belah pihak yang bertikai telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas di objek yang bersengketa tersebut sampai ada keputusan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, diduga akibat aksi geber pemotor. Ini konvoi iring-iringan sepeda motor kelompok perguruan silat nyaris terlibat bentrok dengan warga di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Perihal itu, pihak kepolisian membuka ruang mediasi bagi kedua kelompok dan berujung damai. Rekaman video warga ini memperlihatkan konvoi iring-iringan sepeda motor kelompok perguruan silat yang sedang melintas di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Di saat bersamaan ada pemotor lain yang melakukan aksi geber-geber motor di depan iring-iringan motor kelompok perguruan silat tersebut, di mana atas insiden ini warga dan kelompok perguruan silat tersebut nyaris bentrok. Kapolsek Kembangan Kompol Billy menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari kedua kelompok berbeda dari warga di luar Kembangan dan kelompok perguruan silat yang mengendarai sepeda motor berpapasan saat melintas di jalan yang sama. Kemudian pemotor dari kelompok luar Kembangan menggeber motor di depan kelompok perguruan silat tersebut. Karena tidak terima ditegur, akhirnya kedua kelompok tersebut terlibat adu mulut di tengah jalan. Beruntung keributan tersebut berhasil diredam. Jadi kronologis kejadiannya adalah pada pukul tersebut, waktu tersebut, ada kelompok PSHT Kembangan Utara yang
bertemu dan berpapasan dengan warga yang dari luar Kembangan. Jadi sama-sama menggunakan sepeda motor, namun yang melakukan geber motor itu adalah masyarakat yang dari luar tersebut. Akhirnya karena tidak terima, menegur, kemudian terjadi perdebatan. Namun demikian, walaupun terjadi perdebatan, tapi tidak ada bentrok fisik yang terjadi. Namun demikian, pada saat itu kita langsung melakukan pertemuan dan mediasi. Akhirnya kedua belah pihak bisa mengakui kesalahpahaman tersebut. Pasca peristiwa ini, kedua kelompok yang bertikai tersebut dipertemukan oleh pihak kepolisian Polsek Kembangan, di mana akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk saling berdamai. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita saksikan tadi kalau dua informasi sebelum akhir dari informasi kita tadi bahwa dua masa bentrok ini terjadi karena sengketa lahan, ya, di mana lagi-lagi hal yang sepele mungkin yang kita anggap sepele, namun ini memakan banyak korban lebih tepatnya. Ada yang juga kita bersyukur ini korbannya dilarikan ke rumah sakit dengan secepatnya, ya Tiara. Ya, dan kalau misalnya kita melihat dari tayangan terakhir tadi di mana nyaris bentrok karena hal yang mungkin menurut kita ini sepele, ya Dewi, terkait dengan geber motor antar sesama kelompok. Untungnya pihak kepolisian kemudian hadir untuk memberikan ruang mediasi dan berujung damai. Semoga memang kejadian bentrok ini tidak kembali terulang di masyarakat. Semoga menjadi pelajaran juga buat kita semua. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Mandik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.